buat hidup kami berarti dan berguna dan berharga di mata Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau hari ini kami ada di tempat ini untuk memuji dan menyembah, meninggikan nama-Mu, semuanya karena kasih-Mu Tuhan yang menarik kami datang beribadah kepadamu. Sebab siapa kami Tuhan yang penuh dengan keinginan mata, keinginan daging, dan hawa nafsu dunia ya Tuhan. Tapi Tuhan memperbarui hidup kami, sehingga kami dibuatnya segambar serupa dengan Dia untuk tujuan yang mulia daripada Dia. Nama Yesus, nama yang berkuasa atas kami, nama yang berkuasa atas gerejanya, nama yang berkuasa atas pribadi lepas pribadi. Sehingga karena nama itu, semua orang diselamatkan. Karena nama itu, semua orang dipulihkan. Karena nama itu, semua orang disembuhkan. Karena nama itu, semua orang diberikan kemenangan. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya! Terpujilah nama Bapa. Mengurapi setiap kami yang hadir di tempat ini dengan minyak kudus-Mu ya Tuhan. Pengurapan yang baru, hikmat yang baru, pengetahuan yang baru, pengertian yang baru. Tuhan tambahkan senantiasa bagi kami semua, bagi gerejanya di tempat ini. Berkatilah kami dengan berkat firman Tuhan pagi hari ini ya Tuhan. Berkati kami dengan perjamuan kudus ya Bapa. Kami menerima setiap berkat perjamuan kudus ya Bapa. Setiap kami yang menerimanya ya Tuhan, kami dilepaskan dari segala keterikatan. Kami dilepaskan daripada roh-roh najis. Kami dilepaskan daripada seluruh keinginan mata, keinginan daging, dan kenikmatan dunia. Tuhan, Engkau bertahta di atas segala puji-pujian dari setiap umat-Nya Bapa. Biarlah puji-pujian yang dinaikkan di tempat ini ya Bapa menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Malaikat yang kudus menjagai kami. Engkau Tuhan yang memberkati kami. Kami terima berkat firman Tuhan pagi hari ini dan berkat perjamuan kudus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Pemain musik tunggu sebentar. Kita mau latihan dulu lagu yang saya udah kasih Mas Eko, udah terima belum? Jujur saya belum begitu paham lagu ini, tapi saya menangis setiap saya menyanyi lagu ini, saya menangis terus. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of
semakin hari semakin dekat padamu. Sebab siapa kami Tuhan kalau bukan karena kasih Yesus. Yesus, kami butuh hadirat-Mu. Kami butuh hadirat-Mu, Yesus. Yesus. Oh ya Rabbi. I need your tangan yang kencang bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Apa kabar bagi kita semua? Ya, puji Tuhan, kita masuk di bulan Juli, kita telah mengakhiri semester pertama dari tahun 2025 ya. Ya, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang ketiga, kejatuhan manusia ke dalam dosa atau manusia jatuh ke dalam dosa dan akibatnya. Ada beberapa beberapa perikop yang lain ditulis kejatuhan manusia dalam dosa, tapi dalam perjanjian atau cetakan yang baru dituliskan manusia jatuh ke dalam dosa. Saya undang kita untuk bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan ini agak panjang, tapi supaya ini kita bisa baca atau mendapat pengertian lebih dahulu tentang firman ini. Ayat yang pertama ada di sana, kita mulai baca 1, 2, 3. Ular adalah yang paling cerdik. Nah, baca saja Bapak Ibu karena di sini berbeda sedikit. Kalau di sini adapun ular itu ialah, kalau di sini ular adalah yang paling cerdik, sama aja. Jadi baca aja yang di sana. Ya, beda terjemahan saja. 1, 2, 3. Ular adalah yang paling cerdik di antara segala binatang liar yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, jangan kamu makan buah dari semua pohon di taman ini, bukan? Sahut perempuan itu kepada ular, buah dari pohon-pohon di taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun kamu sentuh, nanti kamu mati.
Tetapi ular berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kami tidak akan mati. Sebaliknya Allah mengetahui bahwa pada saat kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah dan tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan menarik untuk dipandang. Pula pohon itu dinikmati karena memberi pengertian. Lalu ia memetik buahnya dan memakannya. Ia memberikannya juga kepada suaminya yang bersamanya dan suaminya pun memakannya. Lalu terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Mereka menjalin daun pohon ara dan membawa cawat bagi dirinya. Ketika mereka mendengar suara Tuhan Allah yang berjalan-jalan di taman pada waktu hari sejuk, manusia itu dan istrinya menyembunyikan diri dari hadapan Tuhan Allah di antara pepohonan di taman. Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berkata, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar suaramu di taman, aku menjadi takut karena aku telanjang, maka aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahumu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan buah dari pohon yang kularang untuk makan?" Jawab manusia itu, "Perempuan yang kau berikan di sisiku, dialah yang memberikan buah dari pohon itu kepadaku dan aku makan." Berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apa yang telah kau perbuat ini?" Kata perempuan itu, "Ular itu memperdayaku, maka aku makan." Lalu Tuhan berfirman kepada ular itu, "Karena engkau telah melakukan hal itu, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang liar. Dengan perutmu engkau akan berjalan dan debu akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada manusia perempuan itu, "Aku akan melipat gandakan susah payahmu waktu hamil. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anak. Hasratmu tertuju kepada suamimu, tetapi ia akan berkuasa atasmu." 17. Lalu firman-Nya kepada Adam, "Karena engkau telah mendengar perkataan istrimu dan makan buah dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan darinya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan susah payah engkau mencari makan, dan dari tanah itu seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan ditumbuhkannya bagimu, dan tanaman ladang akan menjadi makananmu. Dengan cucuran keringat engkau akan mencari makan, sampai engkau kembali menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, engkau akan kembali menjadi debu." Sampai di sini Bapak Ibu, silakan duduk. Ya, dari pembacaan firman Tuhan ini adalah kisah pertama kali manusia jatuh dalam dosa. Nah, setelah itu maka kejatuhan atau dosa yang berikutnya menyusul, yaitu perikopnya Kain dan Habel. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, tentunya kita semua kalau pahami isi Alkitab ini ya, sepertinya memang dari pertama itu sudah ada rancangan tentang keselamatan. Itu sebabnya ada ayat firman Tuhan berkata, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan manusia itu dan tumitnya akan meremukkan kepalamu." Nah, itulah dari awal itu sudah dinubuatkan bahwa Yesuslah yang meremukkan kepala iblis ketika Yesus mati di kayu salib. Amin Bapak Ibu. Nah, firman ini berkata pada awal manusia itu ada di Taman Eden itu semuanya baik. Dan ketika Adam pertama diciptakan, maka pada Adam diberikan mandat dan diberikan juga di samping mandat untuk memelihara dan menguasai taman itu, tapi juga diberikan juga satu peringatan. Karena di Taman Eden itu ada dua jenis pohon, pohon pengetahuan dan pohon kehidupan. Nah, Tuhan bilang, "Jangan engkau makan buah dari pohon pengetahuan itu. Sebab kalau engkau memakannya, maka engkau akan mati." Nah, lalu muncul percakapan antara perempuan atau Hawa dengan iblis. Nah, itulah dimulai dari ayat yang
2 dari pasal yang ketiga ini. Sahut perempuan itu kepada ular. Atau dari ayat pertama lah. Tapi kata pertamanya, ular adalah yang paling cerdik di antara segala binatang liar yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, jangan kamu makan buah dari semua pohon di taman ini. Buah dari mana dikatakan ular itu? Buah dari mana yang gak boleh dimakan? Yang barusan saya baca. Buah dari mana, ada yang tahu? Yang menurut ular itu buah yang dari mana? Kalau menurut ular itu semua. Jadi ular itu gak tahu buah yang mana yang gak boleh dimakan. Ular itu hanya bilang, tentulah Allah berkata jangan engkau makan semua buah dari pohon yang ada di taman itu. Berarti ular gak tahu sebenarnya buah pohon yang mana yang gak boleh dimakan. Betul atau betul? Betul. Nah, camkan kata-kata itu. Ular itu tidak tahu buah pohon yang mana yang gak bisa dimakan. Ular itu hanya tahu bahwa semua itu tidak boleh dimakan. Lalu si perempuan ini berkata begini, sahut perempuan itu kepada ular, buah dari pohon-pohon di taman ini boleh kami makan. Jadi semua boleh kami makan. Nah, lalu dilanjutkan, tetapi ayat ketiga. Nah, tetapi kalau di sini tetapi. Tentang buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun sentuh nanti kamu mati. Karena di pasal yang kedua sebelumnya, ayat firman Tuhan berkata, jangan kamu makan buah dari pohon yang di tengah-tengah itu. Karena di tengah-tengah itu ada 2, pohon pengetahuan dan pohon kehidupan. Nanti kalau baca di situ pohon kehidupan itu enggak sempat di ini, lalu ditaruh kerup di situ atau malaikat yang menjagainya. Nah, di sini dikatakan oleh perempuan itu, dia seakan-akan terbuka kepada ular. Dia kasih tahu, oh semua kau boleh kami makan, tapi yang di tengah-tengah nggak boleh. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, lalu si ular itu berkata begini, tetapi ular berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, apa kata arti sekali-kali? Sekali-kali kamu tidak akan mati. Artinya itu membuat orang itu, wah sekali-kali gak akan mati, artinya kita ragu, mati atau gak mati, sekali-kali gak mati. Belum tentu kamu mati, kira-kira seperti itu. Paham Bapak Ibu? Belum tentu kamu akan mati, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, ular itu menawarkan satu keraguan, gak benar seperti yang Tuhan bilang pasti mati, tapi belum tentu kamu mati. Nah, itu perkataan daripada ular itu. Tapi sebaliknya dikatakan Allah mengetahui bahwa pada saat kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Nah, ular ini mulai memberikan satu pengetahuan kepada perempuan itu. Sekali-kali kamu gak mati, tapi sebaliknya kalau kamu makan kamu akan seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Kira-kira kalau seseorang menawarkan sesuatu yang meragukan kita tapi dibumbui dengan nanti kamu akan lebih naik derajatmu loh. Kira-kira seperti itu. Bang Yan, kita ke Indomaret jam 10 malam yuk. Ngapain? Kita mau ambil ATM yang di situ. Enggak, kalau malam-malam gak ada polisi. Nanti kalau Bang Ian kita ambil itu ada uangnya 100 miliar di situ. Saya kasih sama Bang Ian. Ragu nggak Bang Ian? Ragu. Nah, itulah percakapan itu. Percakapan itu sebenarnya mengundang keraguan daripada Hawa. Nah, lalu ayat ke-6. Nah, perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan, menarik untuk dipandang, lagi pula pohon itu diminati karena memberi pengertian. Jadi ada 3 hal di situ yang membuat dia mulai kejebak. Pohon itu baik ya untuk dimakan. Terus apa lagi tadi? Menarik untuk dipandang. Terus apa lagi satu lagi? Memberi pengertian. Bang Yan bilang, oh iya,
Enak juga ya kalau punya duit 100 miliar. Bisa bayar ini, bayar ini, bayar ini. Nah semua keinginan daging. Lalu dia bilang juga, wah kalau nanti dapat 100 miliar, supaya orang pandang saya bisa pakai mobil bagus, jas bagus, dan ke pesta dengan pakaian bagus. Wah menarik untuk dilihat mata ya. Dan Bang Yan juga bilang, wah kalau habis ini, habis ngerampok bank itu, aku mau sekolah lah supaya lebih pintar, sekolah MTH, doktor teologi ya, wah mau ngajar lah di gereja gitu. Kira-kira seperti itu, jadi perempuan ini mempunyai 3 keinginan di sana Bapak Ibu saudara Tuhan. Slide yang kedua, perempuan itu melihat bahwa pohon itu apa? Baca sama-sama, baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Nah lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya dan memberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Jadi waktu Hawa mengadakan percakapan itu, Adam di mana? Adam di mana? Halo? Belum pada ngantuk kan, ini baru pada jam 7, Pak, masa ngantuk sih jam 7, aneh aja. Saya kalau jam 10 khotbah bolehlah ngantuk karena jam 10 itu jam 11 mungkin udah lapar, bolehlah. Jam 7 saya juga belum sarapan sama sekali loh, baru minum air doang. Belum ngantuk ini. Adam di mana? Ada yang bisa jawab? Ada bersama dengan dia. Ini ada kata bersama-sama dengan dia. Tapi pertanyaan yang paling ini ya, misalnya saya dengan Bu Rita ini. Saya dengan Bu Rita ada di samping saya, lalu masih Bob tawarkan, Bu Rita, ke puncak yuk berdua. Kira-kira saya marah enggak? Ngapain kamu ngajak istri saya ke puncak? Kira-kira gitu enggak? Ini perkataan jangan makan pohon di tengah-tengah taman itu diberikan kepada Hawa atau kepada Adam? Adam. Hawa belum ada. Jadi kalau Adam dengar Hawa berbincang-bincang seperti itu, dia harusnya ngomong, how? Atau wah gitu ya. Wah, enggak gitu. Tuhan ngomong sama saya bukan ke kamu kan belum jadi. Kamu belum diambil dari tulang rusukku sehingga manusia itu menjadi satu daging. Ingat ya yang suami istri. Sedaging itu sudah dari zaman pertama manusia loh ditetapkan. Hai suami istri, ingat engkau sedaging, lebih tinggi daripada sedara. Dari zaman kejadian mula-mula, manusia itu diciptakan sedaging berpasangan sepadan. Beberapa hari yang lalu saya pergi dengan Om Boy, ketemu teman saya. Lalu karena teman saya itu bilang begini, maaf ya ini hanya cerita tapi nggak apa-apa, sedikit aja. Saya mau nambah pos 4, dia bilang gitu. Pos 4 itu maksudnya istri keempat. Lalu saya bilang gini sama dia, kasihan istri ketigamu baru melahirkan kok masih kamu harus menikah, saya bilang gitu. Makanya Pak Irwan kan pingin tapi nggak bisa. Kalau saya ada peraturannya bisa, dia bilang gitu. Saya bilang begini, wah bagi kamu enak, bagi istri anakmu gak enak. Dia bilang begini, makanya kalau orang Kristen itu sebenarnya diperbolehkan menikah. Poligami, orang dari dulu nabi-nabi berpoligami, dia bilang gitu. Gak semua, saya bilang gitu. Ishak gak poligami, bilang gitu. Nah, tapi banyakan poligami kan, kenapa boleh? Saya bilang begini sama dia, kenapa gak boleh berpoligami itu karena Tuhan tahu kita sedaging. Firman Tuhan berkata, nah ini benar saya sampaikan. Maka laki-laki akan meninggalkan orang tuanya untuk bersatu dengan istrinya dan mereka akan dinamakan menjadi satu daging. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia kecuali karena kematian. Jadi saya bilang kita sudah dipersatukan oleh Tuhan Allah. Nah jadi artinya Bapak Ibu saudara Tuhan di dalam kitab Kejadian pun sudah dikatakan maka Allah mengambil ketika Adam
dia tidur nyenyak, maka Allah mengambil dari tulang rusuknya, dijadikannya seorang manusia supaya menjadi penolong yang sepadan dengan dia, dan dari dagingnya. Nah itu menjadi sedaging artinya mereka. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ini walaupun melenceng sedikit firman ini, hai suami istri ingat, engkau sedaging, lebih tinggi dari saudara. Nah kita masuk dari firman Tuhan ini lagi. Jadi ada 3 hal daripada percakapan itu yang menghasilkan satu keraguan itu, dan dicampur dengan ada sesuatu yang hasrat dari dalam Hawa, bagaimana dia jatuh. Buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, dan pohon itu memberi pengertian. Nah jadi ketiga keinginan inilah yang ada di dalam hati Hawa, dan keserakahan dalam hatinya. Kenapa dikatakan keserakahan? Hawa dan Adam itu bebas loh menikmati semua. Hidupnya enak loh di sana. Bahkan dikatakan Adam itu dikatakan diberikan kuasa untuk memberikan nama-nama binatang itu dan pohon-pohon yang ada di situ. Jadi Tuhan itu memberikan seluruh kelimpahan kepada Adam dan Hawa. Jadi jangan heran orang-orang yang punya kelimpahan pun bisa jatuh ke dalam dosa. Jadi jangan pikir karena susah dia maka dia memanggil-manggil Tuhan. Bukan. Dari dulu orang yang diberi kelimpahan pun bisa jatuh ke dalam dosa. Tapi bersyukur kalau engkau ada dalam keadaan limpah, engkau datang kepada Tuhan. Amin. Nah, mari kita lihat lagi. Keserakahan dalam hatinya membuatnya mempercayai perkataan iblis itu dan berujung dengan dia mengambil buah itu dan memakannya. Nah, jadi sebenarnya saya agak lompat sedikit. Kenapa Hawa sih kenapa Hawa sih bisa tertipu seperti judulnya itu? Kenapa iblis bisa menipu Hawa? Kenapa kalau lihat ini? Ada yang dinamakan orang dalam. Ordal. Tiga-tiga ini adalah, mana ini? Kok di sana ada, di sini enggak ada. Tiga-tiga ini adalah ordal. Dari mana datangnya ini? Buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, pohon itu memberi pengertian. Dari mana datangnya? Dari dalam hati. Dari dalam hati. Itu namanya ordal. Orang dalam kita. Orang dalam kita. Mulai paham sekarang ada ordal di dalam ini? Ada. Ada ordal di dalam sini. Ya mungkin kita kalau di gereja kan kelihatan alim, polos, kelihatan kita begitu rohani gitu kan. Tapi ketika kita di luar gereja, nah ordal ini berperan. Kalau di dalam gereja ordal ini tertutupin Bapak Ibu. Seperti tadi kita nyanyi, how I need your presence Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. Waktu kita nyanyi kan tutup mata. Tapi kalau di gereja pun kadang-kadang kita lihat paha orang, wih mata kita mulai, wah itu ada itu. Itu masih tutup mata. Apalagi kalau kita di luar. Saya punya teman, kemarin saya bertemu dengan teman saya. Biasanya dia itu, ya kalau ketemu suka lewat perempuan. Namanya Pak Haji lah. Saya banyak teman Pak Haji. Kemarin saya bawa juga Om Boy pulang dari SICC. Biasanya kalau lewat yang agak montok-montok, ya langsung ntar dulu Pak Irwan. Apa ini? Ntar dulu. Matanya dengan ini, ketiga ini. Kita anak-anak Tuhan masih di sana enggak? Atau pura-pura? Sebab ordal ini harus kita kendalikan Bapak Ibu saudara Tuhan.
Harus kita kendalikan. Berjuang kita untuk mengendalikan itu. Itu sebabnya kita perlu menangis di kaki Tuhan. Pak Haji yang tadi teman saya bilang, gak enak kan Pak Irwan? Kalau saya enak, kalau saya kepingin pergi yang pertama, pergi yang kedua, pergi yang ketiga, pergi yang keempat. Coba kalau Pak Irwan, gak bisa kan dia bilang. Saya bilang justru ketika kita menikmati ketidakberdayaan kita, disitulah kita datang kepada Tuhan. Saya bilang, kita harus tekan keinginan daripada diri kita supaya kita menjadi hamba Tuhan. Bilang gitu. Lalu saya beritakan mengenai syarat-syarat menjadi penatua, syarat-syarat menjadi diaken, syarat-syarat menjadi pendidik jemaat. Suami dari satu orang istri. Kita ini semua sebenarnya sama, tapi jabatan-jabatan itu pun semuanya kita miliki, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Nah ini, ketiga keinginan ini yang ada di hati daripada Hawa. Nah jadi kalau jatuh ke dalam dosa jangan menyalahkan orang lain. Tapi kalau jatuh ke dalam dosa salahkanlah orang dalam. Siapa orang dalam itu? Siapa orang dalam itu? Jiwamu. Maka Tuhan selalu minta supaya jiwa kita pelihara. Amin Bapak Ibu Saudara Tuhan. Nah sekarang kita lihat dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat 13-15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, jadi jangan pernah menyalahkan Allah. Jangan pernah menyalahkan Allah. Banyak kali orang yang bercerai nyalahkan, Tuhan sudah kasih jodoh saya sampai di situ, kata dia. Loh, orang dia yang berselingkuh atau orang satu lagi, orang dia yang ribut kok jadi Allah yang diikut-ikut. Atau orang korupsi dikatakan, ini cobaan. Cobaan dari mana orang keinginan dagingmu untuk mengambil uang itu? Coba kami berdua jadi nih ngambil nih ke Indomaret ya Bang ya. Kita jadi, terus kita ditangkap, terus diseret-seret, terus kita luka-luka, kita bilang cobaannya begitu berat. Cobaan siapa? Cobaan karena orang dalam Bapak Ibu Saudara Tuhan. Amin. Nah, jadi seterusnya slide yang seterusnya. Jadi sekarang kita dapat mengerti kenapa nenek moyang kita jatuh dalam dosa. Nah, sekarang kita baru mengerti kenapa Hawa jatuh ke dalam dosa. Karena apa tadi? Orang dalam. Ya. Kalau ditanya kenapa Hawa jatuh dalam dosa? Bilang aja orang dalam. Jadi bukan ular yang menjadi utamanya, tapi orang dalam dulu. Andaikan ular itu ngomong tapi orang dalam enggak berkenan, jadi enggak? Enggak jadi. Saya pernah berbincang-bincang dengan Bu Rita. Orang kalau mau berselingkuh, kalau salah satu enggak setuju jadi enggak? Enggak jadi. Enggak jadi. Itu terjadi karena kesepakatan. Kalau nggak jadi ditolak nggak jadi. Kalau saya dengan Bang Ian tadi mau ambil, Bang Ian bilang nggak mau, jadi nggak jadi. Mungkin saya juga ragu-ragu. Iya kan Bapak Ibu? Nah jadi sekarang kita dapat mengerti kenapa nenek moyang kita jatuh dalam dosa. Karena orang dalam tadi itu. Mungkin kita berpikir hal itu terjadi karena mereka terlalu bodoh. Nah seringkali kan kita ngomong gitu kalau udah terjadi, bodoh amat dia ya. Bodoh amat dia ya. Padahal semua orang ada keinginannya. Kita baca lagi. Mungkin kita berpikir hal itu terjadi karena mereka terlalu bodoh, mereka tidak dapat mentaati perintah yang sederhana itu. Sebenarnya nenek moyang kita tidaklah lebih parah dari kita. Kita sama seperti mereka. Kita semua memiliki keinginan atau hawa nafsu di dalam kita. Itulah sebabnya manusia cenderung untuk jatuh ke dalam
dosa. Seiring dengan berjalannya waktu, kecenderungan berbuat dosa itu akan menjadi semakin kuat, dan hal ini akan karena adanya keinginan dalam tubuh daging manusia. Inilah yang memberi izin kepada iblis untuk menggoda kita jatuh ke dalam dosa. Awalnya cuman lihat-lihat di Facebook teman, lalu kita mulai like, nggak putus sampai di like, nggak berhenti sampai di like, kita mulai masuk ke pribadi, kirim pesan. Wah, kamu makin cantik aja ya. Wih, awalnya cuman begitu. Terus setelah itu ketemuan yo, wah dosa sudah mengintip. Dosa sudah mengintip. Dan sudah di sana waktu ketemuan itu seperti Hawa dan ular tadi mulai ceritain kejelekan suaminya, atau ceritain kejelekan istrinya, atau ceritain tentang rumah tangganya, atau ceritain tentang apapun yang bersifat rahasia dari dalam rumah tangganya. Kalau saya ambil contohnya perselingkuhan. Kalau saya ambil contohnya dengan tadi perampokan antara saya dengan Bang Ian, mulai cerita, 100 miliar itu bisa loh buka showroom mobil, nanti orang beli mobilnya, uangnya menjadi halal. Dan banyak orang cuci uang kan di showroom mobil, karena habis dijual mobil itu bisa dimasukkan menjadi halal. Dari uang korupsi masukin, makanya jangan heran kalau ekonomi sulit tapi showroom mobil banyak yang bertambah. Kenapa? Ekonomi sulit, orang yang punya uang yang gak halal ditaruhnya di showroom mobil. Nah itu karena teman saya ngomong sama saya, gini loh cara mereka. Nah Bapak Ibu Saudara Tuhan, kita masuk ke sini. Jadi dari nenek moyang kita bisa kita belajar orang dalam yang membuat atau yang membuka pintu kepada iblis untuk bisa masuk. Nah slide selanjutnya, keinginan daging adalah perkataan yang sama dengan enak dimakan. Jadi itu enak dimakan tadi, keinginan daging. Makan merupakan satu keinginan daging. Nah ini jangan terlalu sarakah makan ya, yang terlalu banyak makan. Sampai sekarang saya masih, saya kadang gini, pantaslah orang menggugat persepuluhan. Jangan pakai seminar teologi ya, persepuluhan dibahas semua dari perjanjian lama, perjanjian baru. Kalau hamba-hamba Tuhan tidak merubah cara hidupnya. Tiap minggu pasang di Facebook, makan daging babi, makan durian, makan ini. Yang ditampilkan adalah hedonisme, kemewahan pribadi. Sehingga orang-orang jemaat melihat, uang saya ternyata dia buat untuk makan daging babi, uang saya dibuat untuk beli durian, enak amat dia. Saya aja makan durian sekali setahun, dia setiap 2 minggu cuman bawa firman doang di gereja. Terganggu enggak jemaat kalau hamba Tuhannya hedon seperti itu? Terganggu. Saya katakan kepada teman-teman, ngapain seminar-seminar teologi tentang persepuluhan? Kitanya tampilkan dulu, display and declare and display. Tampilin dulu sebagai hamba Tuhan yang memang tidak dikuasai oleh keinginan daging makanan. Misi makan, ini Pastor Rio ini dulu pernah saya tegur nih. Pernah ya? Sampai sekarang Pastor Rio masih unfollow saya di Facebook ya. Maaf ya Pastor Rio. Dulu ya? Iya, memang dulu, sekarang udah bertobat Pastor Rio. Bapak Ibu, saya jujur, saya selalu ngomong sama teman-teman kita. Kalau kita masih pakai jam yang bermerek, sepatu. Saya dengan Bu Rita ini beberapa kali diundang oleh hamba Tuhan yang pernah khotbah di sini. Dia ulang tahunnya di bintang 6, bukan bintang 5, bintang 6. Kita dipastikan datang untuk table, karena itu table. Bukan kayak makan biasa yang baris-baris, enggak. Itu makanan orang kampung itu biasa itu. Kalau makanan orang yang berduit itu table. Ditanya saya sama Bu Rita, Pak Irwan pasti enggak datang supaya kita sediakan table. Kalau udah table begitu Bapak Ibu, saya bilang Bu Rita, kalau udah dikasih table gitu kan amplopnya minimal 5 juta.
Lebih baik bilang aja lah kita ada kegiatan di gereja, bilang gitu. Pendeta biasa loh, bukan pendeta yang luar biasa, artinya yang pengusaha kaya raya, pakai table. Dia ngomong persepuluhan, di mimbar ini juga dia ngomong persepuluhan. Saya bilang ngapain ngomong persepuluhan kalau cara hidup kita seperti itu. Apa kata firman Tuhan? Hiduplah sederhana. Satu kali saya kepingin pakai mobil Alphard Bapak Ibu. Waktu itu ada banyak uang dapat. Saya ngomong berita, mah pingin mobil Alphard. Dia bilang, kamu gak malu sama jemaat? Yang jalan kaki aja banyak, kamu naik Alphard. Sombong amat. Saya benamkan keinginan saya, sampai hari ini saya belum beli Alphard Bapak Ibu. Kecuali jemaat-jemaat sudah pakai Alphard, saya beli Alphard. Bapak Ibu dengan kasih Tuhan, itu keinginan daging. Lalu keinginan mata mempunyai maksud yang sama dengan sedap kelihatannya. Sesuatu yang indah, menyenangkan, dilihat. Gangguan hidup sama dengan keinginan mata. Lalu hasrat untuk menjadi seorang yang bijak. Kan tadi punya pengertian pohon itu. Kita semua siapa yang gak kepingin dianggap pinter? Gak kepingin dianggap punya hikmat? Semua kita kepingin kan? Bahkan satu kali saya tertawa dalam hati. Ada seseorang yang saya rasa orang ini ya harus banyak dinasehatin lah. Tapi dalam kejadian itu saya kebetulan lewat. Dia menasehati temannya. Saya dalam hati begini, ampun, dia aja pun masih perlu dinasehatin. Tiap bulan minjem uang. Dia ngomong sama temannya, kamu harus bisa ngelola uang katanya. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Karena semua kita ini kepingin dianggap menjadi orang bijak. Maka kalau ditegur salahnya, dia tersinggung. Itu yang terjadi dengan ayat setelah ini, pasal yang keempat ini, Kain dan Habel. Karena persembahan Habel menyenangkan hati Tuhan, Kain tersinggung. Karena dianggap lebih bijak si Habel mengolah makanan yang untuk Tuhan itu daripada Kain. Kain tersinggung. Dosa yang kedua dari sejarah manusia. Itu Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Semua orang pingin dianggap bijak. Gak ada yang pingin dibodoh-bodohin, gak ada. Gak ada yang pingin. Benar ya? Benar kan ada yang mau dibodoh-bodohin gak? Gak ada, semua manusia masih ada ordalnya itu pingin dianggap bijak. Nah sekarang slide yang berikutnya, siapa yang membocorkan rahasia Taman Eden itu? Sebab pintu Taman Eden itu gak pernah dibobol oleh ular. Ingat ya, pintu Taman Eden itu gak pernah dibobol oleh ular. Tapi ada yang membuka pintu dari dalam. Ular dikatakan seperti dia mengaum-ngaum, mencari mangsa, dan menanti waktu yang tepat. Waktu Yesus dicobai di kayu salib, di padang gurun setelah dia puasa 40 hari itu, dikatakan maka iblis pun mundur, tapi dia mencari waktu yang tepat untuk datang kembali. Hari ini engkau boleh selamat, tapi dia terus akan mengintai. Tapi kesempatan itu tidak akan pernah ada kalau nggak ada yang membuka pintu dari dalam. Nah sekarang kita mulai ngerti ya. Oh kalau gitu pintunya ini pintu rahasia, nggak boleh saya buka. Nggak boleh saya buka, ini rahasia saya. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, dan keinginan untuk menjadi orang yang berhikmat. Semua itu simpan saja pintu itu. Itu antara saya dengan Tuhan saya, bukan antara saya dengan orang lain. Nah, slide berikutnya. Bagaimana ular bisa menyusup ke Taman Eden yang kudus? Nah, sini lihat ular itu datang dia menyusup, dia ketemu dengan Hawa. Ini belum pakai baju, tapi jangan porno ya ngelihatnya ya. Itu Hawanya masih belum pakai baju karena belum jatuh ke dalam
dosa. Nah, tapi ular itu bisa menyusup. Nah, ke Taman Eden. Itu bisa sampai cakap-cakap. Bisa ngobrol gitu, bisa ngobrol. Itu misteri loh. Padahal kan kerjaan mereka menamai binatang, menamai pohon-pohon, tiba-tiba dia bisa ngobrol sama ular. Kan sesuatu yang misteri. Iya kan? Itu misteri. Saya beberapa waktu dengar begini di televisi. Wih, istrinya lebih cakep daripada selingkuhannya. Kan kita pernah beberapa waktu dengar itu kan. Selingkuhannya, wah itu begini, gemuk banget gitulah, sorry ya, gemuk banget. Padahal istrinya cakep. Kok bisa ya? Kok bisa seperti itu? Misterinya itu Bapak Ibu Saudara Tuhan karena orang dalam tadi dibobol. Itu misterinya. Nah, jadi jawabannya ternyata tersembunyi dari tugas pertama yang diberikan kepada manusia untuk mengusahakan atau abad dan memelihara atau samar, itu dalam bahasa Ibrani ya, di dalam taman itu. Nah, itu sebabnya dikatakan di dalam Kejadian 2 ayat 15, sebelumnya itu Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, di sana Bapak Ibu Saudara Tuhan. Mengusahakan, slide berikutnya, mengusahakan berarti bekerja. Daud jatuh ke dalam dosa perselingkuhan ketika dia tidak bekerja. Pasukannya pergi berperang dan selalu menang. Daud merasa, ngelawan musuh yang kecil, saya istirahat dulu, panglima aja. Saya duduk di atas di peranginan. Kita kalau enggak lagi bekerja, kalau kita iseng-iseng, maka keisengan itu akan mengganggu orang dalam tadi. Amin. Kalau engkau sibuk bekerja keras, sibuk engkau dengan pekerjaanmu, orang dalammu itu enggak akan sempat kepikir. Ya atau ya? Benar atau betul? Kalau engkau sibuk bekerja, orang dalammu itu enggak akan ada yang mengganggu. Saya sibuk bekerja Bapak Ibu. Ya, hari Senin ngurusin ke sana kemari, kadang istri saya bilang, "Mana sih waktu buat kami?" Ya udah malam lah kita makan gitu. Nah, ya hari ini melayani seperti ini Bapak Ibu Saudara. Enggak ada waktu saya untuk memikirkan yang orang dalam yang seperti tadi itu. Enggak punya waktu. Bapak Ibu juga kalau sibuk enggak punya waktu. Tapi kalau udah nganggur, enggak ada yang dikerjain, main HP, wah. Jadi bekerjalah dengan baik. Jangan sampai nganggur, karena nganggur akan membuat orang dalamnya itu nongol Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang dikatakan lagi di sana. Mengusahakan berarti bekerja, sementara memelihara atau samar itu dalam bahasa Ibrani berarti menjaga, mengawasi dan melindungi. Dengan kata lain, makna utama mandat ini bukan sekedar berkebun atau bekerja, tetapi tentang kewaspadaan. Perintah untuk samar menuntut sikap proaktif, kritis dan selalu berjaga-jaga. Nah itu Bapak Ibu Saudara Tuhan sebagai orang Kristen kita harus berjaga-jaga senantiasa. Berjaga-jaga. Amin. Berjaga-jaga. Beberapa waktu yang lalu saya dengar khotbah ya. Dia khotbahnya itu agak kencang, agak keras. Maaf ya para pemusik. Dikatakan begini. Saya menemukan orang-orang yang paling tidak kudus itu adalah pemain musik. Karena pemain musik itu hanya beribadah kalau dia bermain musik. Dia tidak akan mau beribadah kalau dia nggak main. Dan kalau dia di luar daripada gereja, maka dia main musik dunia. Wah saya kepikiran, benar nggak ya? Betul nggak betul ya? Betul atau betul ya? Ya kita nggak bisa jawab sekarang. Tapi artinya kita dengan pernyataan itu, Bapak Ibu Saudara Tuhan, kita nggak memelihara diri kita sebagai orang yang memimpin orang di dalam puji-pujian dan penyembahan dalam kerohanian. Maka kalau kita orang-orang yang ditugaskan untuk memimpin orang dalam kerohanian, kita harus
jaga juga rohani kita. Para pendoa juga begitu, harus jaga juga rohaninya. Para penginjil juga begitu. Apalagi gembala yang menjadi sorotan. Dia harus menjaga dirinya juga, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Memelihara taman itu. Oleh karena itu di dalam firman itu untuk mengusahakan dan memelihara ini telah ditekankan iman yang proaktif untuk melindungi Taman Eden haruslah berusaha dengan teguh, rajin, berjerih payah dan menghabiskan tenaga. Jadi tidak ada orang yang tanpa menghabiskan tenaga untuk menjadi seorang yang lebih baik. Dia harus menghabiskan tenaganya untuk menjadi seorang yang lebih baik. Amin. Tidak ada yang dengan duduk-duduk lalu dia nanti mujizat kekudusan Tuhan datang akan melindungi dia, enggak. Itu harus diusahakan, itu harus dipelihara, itu harus diwaspadai. Dengan demikian setiap kita berjalan kita sedang bekerja, tapi kita juga sedang memelihara dan menjagai orang dalam yang tadi itu, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari sanalah terpancar kehidupan. Kalau enggak kau jaga maka akan menjadi kematian. Nah itu Bapak Ibu Saudara Tuhan. Slide yang berikutnya. Sikap waspada ini yang tidak terlihat dalam dialog antara Hawa dan si ular. Ia justru bercakap-cakap dengan pihak asing yang akhirnya membeberkan pribadi antara Tuhan dengan suaminya. Nah di sini kalau kita lihat kata-kata ini ya, pada waktu itu seharusnya perempuan menolak dengan tegas godaan ular dengan mengatakan, jika kamu penasaran, bertanya langsung kepada Allah, karena perjanjian itu tidak berhubungan denganmu, tapi perjanjian itu antara aku dengan Allah. Mengapa kamu masuk ke Taman Eden, ingin mendebak sembarangan dengan licik? Kamu tidak ada sangkut pautnya dengan Taman Eden. Mengapa kamu melangkahi batas hakmu? Segera keluar. Akan tetapi perempuan itu tidak mengalahkan ular penggoda itu, melainkan ia terus bercakap-cakap dengan ular yang licik, sehingga pada akhirnya ia membocorkan rahasia, yaitu buah pohon yang di tengah-tengah taman itu. Nah ini Bapak Ibu Saudara Tuhan. Jadi ketika kita mulai digoda, maka orang dalam itu harus dijaga, dipelihara. Nah orang dalam ini Bapak Ibu Saudara Tuhan terus kita bawa-bawa. Nah setelah mengetahui tentang buah itu di tengah taman, ular akhirnya menggunakan informasi itu dan memanipulasi Hawa sehingga memakannya. Slide berikutnya. Kelalaian Hawa adalah cerminan bagi kita saat hati tidak dijaga secara proaktif, godaan akan menemukan celahnya dalam hidup kita dan menghancurkannya. Nah bagaimana dengan kita hari ini? Sudahkah kita berjaga-jaga dari godaan setan? Godaan itu bisa yang kecil-kecil loh. Nanti mungkin setelah keluar dari sini mungkin ada kata-kata yang kita dengar nggak enak. Pintu godaan itu selalu datang dari mata. Lihat nih mata. Godaan yang pertama dari mata. Godaan yang kedua dikatakan yang paling lemah. Yang paling lemah karena tidak bisa dikendalikan dan tidak bisa dilihat, telinga. Kata Pak Gembala, Pak Igir itu menyebalkan loh. Dia nggak bisa, dilihat pun nggak bisa. Coba, ada yang bisa lihat telinganya nggak? Nggak ada yang bisa lihat ya? Saya nggak bisa lihat telinga saya. Kata Pak Gembala, Pak Igir itu menyebalkan. Masuk ke telinga Pak Igir. Nggak bisa disaring, nggak bisa dibatasin. Masuk aja. Lalu yang lain bilang ke saya, kata Pak Igir, Pak Gembala makan uang perpuluhan loh. Langsung saya cari-cari Pak Igir, mau klarifikasi. Langsung, kan biasanya begitu. Karena ini gak bisa dikendaliin. Dari mata ini dan dari hidung. Wangi ya. Wangi. Atau bau. Kemarin waktu ke SICC saya lagi rapat-rapat mau keluar. Ada seorang laki-laki dengan perempuan, dia suami istri kelihatannya. Istrinya cantik saya lihat, tapi si bapak itu pas ngangkat tangan begini, semerbaknya luar biasa. Waduh,
Saya langsung cari, waduh, semerbaknya luar biasa. Tapi pas saya lihat, wih, lumayan istrinya mau ya. Berapa lama istrinya mau cium? Kan dia gandeng kan begini. Berapa lama istrinya mau cium terus ya sepanjang jalan. Wah, saya lihat istrinya benar-benar top itu. Saya kalau ngorok aja Bu Rita udah bilang belok kanan. Wah, bagus itu ininya. Nah, lalu kita lihat nih, bagaimana dengan kita hari ini? Sudahkah kita berjaga-jaga dari godaan setan? Nah ingat ya, godaan itu seperti ini metodenya. Metodenya seperti tadi itu. Ini bagus sekali loh Bapak Ibu, supaya kita bisa firm dengan keyakinan kita. Supaya mantap maksudnya dengan iman Kristiani kita. Kita ngerti ini, cara si iblis. Ini iblis belum mengasih tahu ke kita semua ini. Alkitab yang memberitahunya. Nah, dia nggak akan buka rahasia itu. Katanya apa? Yang pertama, sama-sama baca. Menabur bibit keraguan dalam hati manusia. Lagi sakit, doa nggak sembuh-sembuh, udah setahun nggak sembuh, 2 tahun. Lalu orang bilang begini, berikhtiar Bu, ikhtiar. Ada orang di sana yang pintar. Mulai ragu kan? Mulai meragukan Tuhan. Kemarin Tante Ronti saya telepon, Ron, kamu sakit apa sih kok heboh amat? Iya udah di USG, udah di ronsen, belum ketemu. Coba tunjukin saya hasil USG-nya. Kata dokter nanti hari Senin, sini. Gimana mintanya? Minta ke suster, kamu hari apa USG? Hari Jumat. Minta ke suster, pasti USG itu cuma 2 jam kok. Dia tunjukin saya baca, oh ada sedikit batu di empedu, 0,6 cm, nggak terlalu masalah. Tapi katanya empedu saya bengkak, ya mungkin ada infeksinya, minum antibiotik, 3 hari kamu udah enakan. Nah, terus dia bilang, tapi dah aku dari masuk sampai sekarang, sakit terus. Ya iyalah orang sakit mah itu kan nggak sehari 2 hari. Sehari 2 hari 3 hari. Pulang aja Ron. Ngapain kamu di situ nginap-nginap? Masih bisa jalan nggak? Bisa. Oke, sekarang lihat cek darahmu. Kirim saya cek. Baik-baik aja. Semuanya baik. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, keraguan ini membuat kita bisa kepikiran banyak. Jadi dengan kesehatan juga jangan terlalu ragu Bapak Ibu. Jangan terlalu ragu. Saya dulu juga sangat khawatir dengan kesehatan saya. Oh jangan-jangan sampai saya mati nanti istri saya kawin lagi. Wah enak dia gitu. Ada keraguan di kita. Tapi hari ini kita mendapat firman Tuhan ini supaya kita tidak ragu. Amin. Kekhawatiranmu tidak menambah sehasta, dikatakan. Tidak mengatasi masalahmu. Amin. Kalau nggak enak di perut ya sudah rasain aja, ntar juga ini. Saya pulang dari Bandung sama Om Boy, karena saya minum jahe merah yang agak tajam itu. Sampai di rumah saya, mules perut saya. Bu Rita bilang, kamu enak-enak ke Bandung, kita di rumah duduk, ayo makan dulu. Ntar dulu mah, aku tidur dulu. Saya minum Promax 1, saya tidur, 1 jam kemudian udah jam 8, ayo mah kita makan. Jam 8 malam loh. Karena perut saya udah enak. Bapak Ibu, kalau masih sakit biasa-biasa, jangan pernah khawatir. Amin. Berdoa, tidur, makan, beres. Ya. Kenapa saya ngomong gini? Kemarin juga saya dengar ada Aser juga sakit. Tapi saya hanya pikir gini, kalau dokter bilang kan dari pikiran, bukan semuanya begitu. Bakso dibuat dari makanan yang gak benar. Makanan-makanan lain, dimsum dan lain-lain itu dari makanan-makanan lain. Satu kali saya diajarin begini, Pak, Bapak kalau beli bakso, coba kasih anjing. Karena anjing paling bisa mencium, itu makanan boleh dimakan atau tidak. Lalu saya tanya Budi pembantu di rumah,
Buni beli bakso di mana? 2 tempat. Oke, 2 tempat itu pernah nggak coba kasih makan anjing ini? Oh pernah sekali dia nggak mau makan. Oh kalau anjing itu nggak mau makan, jangan kasih bakso itu untuk kita makan. Berarti bakso itu bisa mengakibatkan sakit perut dan macam-macam. Gorengan dengan plastik. Bapak Ibu macam-macam dan orang tega-teganya membuat segala macam supaya orang sakit. Maka kebanyakan hari-hari ini orang sakit lambung karena makanan. Bukan karena engkau dikatakan pikiranmu gila atau apa. Enggak. Kalau sudah kena di lambung itu otak kedua. Otak pertama di sini, otak kedua di sini. Nah kalau sudah teriritasi maka pikiranmu juga macam-macam. Di kantor kemarin waktu kita rapat ada sales saya bilang, saya ngomong sama dia, kamu kok gak dapat order seminggu ini? Saya sakit Pak. Sakit apa? Lambung saya melilit terus Pak. Kata dokter dari pikiran. Emang kamu mikirin apa? Ya belum bayar kontrakan Pak. Saya bilang dia, dari dulu kamu kan mikirin kontrakan, kok baru sekarang lambungmu bermasalah, saya bilang gitu. Bapak Ibu kita semua mikir kok ini. Iya kan? Saya berdiri di sini Bapak Ibu pikir nih, Pak Irwan tuh banyak duitnya loh. Saya utang itu lebih dari 20 miliar Bapak Ibu. Saya berdiri nih Bapak Ibu bilang, banyak uangnya Pak Irwan, makanya kadang-kadang kalau minta uang saya nggak ngasih. Orang utang saya lebih banyak dari dia. Semua kita mikir Bapak Ibu. Tapi kita harus jaga ordal kita semua. Amin. Nah yang kedua, iblis itu menyembunyikan kepalsuan di tengah-tengah kebenaran. Jadi setelah terjadi baru tahu yang benar. Setelah terjadi baru dia lihat, kenapa telanjang ya? Bukankah kita sering kali juga begitu? Setelah terjadi baru kita tahu, salah ya. Kemarin gereja diserang dan segala macam. Amburadul gereja. Setelah ditangkap mereka bilang, minta damai lah ya, kalau bisa kami gak ditahan lah ya. Dia tahu salah tapi dia kerjakan. Inilah kepalsuan di tengah-tengah kebenaran, disembunyikan kebenaran itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah yang ketiga, metode iblis itu membuat manusia tidak percaya kepada Allah sehingga akhirnya memberontak. Seringkali kita begini, doa gak dijawab-jawab, segala macam keinginan gak terkabul. Kenapa ya? Lalu kita mau cari Tuhan yang lain. Satu kali saya bertemu dengan seorang yang mempunyai pengetahuan yang tinggi dalam kedokteran. Tapi ternyata kedokteran itu tidak terlepas dengan spiritual Bapak Ibu. Dia katakan begini, seseorang tubuhnya sehat itu perlu dibukakan itu, saya gambarkan di atas kepala. Saya kayak Bang Julian, God grace, maaf ya Bang. Dia bilang God grace itu turun di atas kepala. Grace itu kan kasih karunia. Jadi orang kalau mau dapat sesuatu dari Tuhan itu God grace-nya harus dibuka. Ini orang dokter loh. Saya tanya God grace itu gimana bukanya? Itu tersungkur. Tersungkur, nolin semua. Nolin semua yang tadi orang dalam itu tersungkur hanya kepada dia. Maka engkau lama-lama God grace itu akan terbuka. Saya ingat, iya benar juga ya. Benar juga ya. Saya ngomongkan ke Bapak Ibu itu tersungkur itu udah bertahun loh. Tapi satu kali saya tanya seseorang, kamu kerjain gak tersungkur itu? Belum pernah Pak Gim. Ya ampun, pertati firman yang saya bawa itu gak mendarat. Kenapa enggak? Wah, belum. Apa susahnya engkau tersungkur kepada Tuhan? Untuk menjerit, mengerang, berseru, memohon. Tapi juga engkau di situ membuktikan bahwa engkau itu tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya. Maka di situ God grace itu akan datang kepada kita. Jadi God grace itu datang dari hubungan yang intim dengan Tuhan.
Ngomong intim, tapi yang pernah intim bagaimana ya? Tugas saya menyampaikan ke Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu gak kerjakan ya silakan. Tapi God grace itu akan dibukakan dari setiap pribadi kalau dia intim dengan Tuhan. Contoh, Ishak menabur di masa kesusahan dan dia diberkati berlipat-lipat. Karena dia yang pertama, dia mendirikan bait Allah. Amin. Itu berbicara tentang hubungan yang terus datang kepada Tuhan. Daud sama, dia kemana dia menang, dia dirikan bait Allah. Itu yang pertama di dalam hidupnya untuk dia datang kepada Tuhan. Jadi God grace itu datang kepada dia. Siapa kita yang mau dikenal Tuhan? Ada yang mau dikenal Tuhan? Ada yang mau dikenal Tuhan? Intim dengan Tuhan. Kalau jarang berdoa pribadi kepada Tuhan, bagaimana Tuhan mengenal kita? Sekalipun kita pendeta, hamba-hamba Tuhan, siapapun kita, kalau enggak intim dengan Tuhan, maka perkenanan pun tidak turun. Jangankan God grace-nya, perkenanan pun tidak akan turun kepada kita. Sehingga dikatakan, enyalah engkau daripadaku karena aku tidak mengenal engkau. Nah, kesimpulan Bapak Ibu, lalu kita masuk perjamuan. Udah 1 jam 10 menit, lama juga ya kalau saya khotbah ya. Kenapa kalau saya khotbah itu lama ya? Padahal saya merasa itu udah cepat. Dari rumah saya udah bilang, slide-nya cuma 11, paling nanti ini cuma ini. Makanya saya nyanyi, apa tadi lagunya? Your presence Lord. Nah terakhir kesimpulan nih, kita baca sama-sama ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3, menjadi seorang Kristen dan bergabung dalam gereja, tidaklah berarti kita bebas dari keinginan daging, mata, dan gangguan hidup. Stop dulu sampai di sini. Kita semua yang ada di sini, termasuk saya sebagai gembala, semua kita nggak ada yang bebas dengan keinginan ini. Benar? Benar atau betul? Ada keinginan ini nggak? Ada, tapi kita lihat pelajarannya. Jika kita tidak berhati-hati, keinginan dan hawa nafsu tetap akan menguasai kita. Keinginan kita bisa menggoda kita untuk tersandung dan berbuat dosa. Seperti halnya Hawa dan Adam yang walaupun ada di dalam hadirat Allah dan telah diberikan suatu perintah untuk melindungi mereka dari berbuat dosa, namun mereka tetap saja gagal. Mereka gagal karena keinginan dan hawa nafsu mereka. Kita perlu melihat ke dalam diri kita, apakah kita mengizinkan keinginan-keinginan dan hawa nafsu untuk hadir dan menguasai kita. Itu saja firman Tuhan. Kalau kita mengizinkan menguasai kita seperti nenek moyang kita itu. Kalau kita tidak mengizinkan, kita seperti Yesus yang mati bagi kita di kayu salib. Kita tinggal memilih jalan kita. Firman Tuhan bagi kita semua, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita semua bangkit berdiri.